Halo, nama saya Farhan Magfirly. Berita selanjutnya ini tentang ISIS Indonesia dapat dana dari Australia yang bersumber dari koran Tempo. Saya menganalisis bahwa berita ini memiliki aspek elemen sebagai berikut. Yang pertama, jurnalisme itu mengejar kebenaran. Yang kedua, jurnalisme itu disiplin menjalankan verifikasi. Dan yang terakhir, menjaga agar berita proporsional. Dan juga terdapat nilai-nilai pada berita ini. Yang pertama, ternama, prominence, dan yang kedua, kedekatan, proximity. Oke, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Mumtaz. Berita yang saya ambil dari koran untuk saya analisis berjudul Burger untuk Laku Vegan, terbitan Koran Kompas tanggal 6 Juni 2021. Di dalam berita ini memiliki aspek elemen sebagai berikut. 1. Kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran. 2. Loyalitas jurnalisme adalah kepada warga atau masyarakat. 3. Jurnalis harus tetap independen dari pihak yang meliput mereka. 4. Jurnalisme harus berupaya membuat hal yang penting itu menjadi menarik dan relevan. Kemudian, analisis nilai-nilai berita yang terdapat di berita tersebut. Yang pertama adalah magnitude atau pengaruh. 2. Proximity atau kedekatan secara psikologis. 3. Impact atau dampak. Mengenai tentang 5 pembobol ATM ditembak. Koran dari Kedaulatan Rakyat pada tanggal 2 Oktober 2021. Elemen berita ini antara lain jurnalistik mengejar kebenaran atau truth. Dalam berita ini, jurnalis memberi keterangan yang benar, tempat, dan tanggal kejadian perkara dan kejadiannya. Kemudian ada jurnalisme itu disiplin menjalankan verifikasi. Dan terakhir, menjaga agar berita proporsional atau sesuai dengan kenyataan dan komprehensif. Dan juga terdapat nilai-nilai dari berita, yaitu antara lain pengaruh atau magnitude yang meresahkan pihak perbankan. Kemudian ada dampak atau impact yang merusak mesin ATM. Dan terakhir, konflik pelaku dilumpuhkan dengan timah panas alias ditembak di kakinya oleh Polda setempat karena berupaya melawan atau kabur. Sekian dari saya, terima kasih. Berita selanjutnya berjudul OTG COVID-19 di Papua Barat, bertambah 153 orang. Berita ini menginformasikan bahwa penambahan kasus COVID-19 terus bertambah karena rata-rata masyarakat di sekitar Sorong dan sekitarnya belum peduli tentang menjaga protokol kesehatan. Dibuktikan dengan adanya data-data dari sumber yang terpercaya. Oke, yang selanjutnya di sini ada nilai berita. 1 ada dampak dan 2 ada pengaruh. Lalu di sini juga ada elemen berita. 1. Kebenaran. Dibuktikan dengan adanya data-data yang terkena COVID didukung oleh narasumber yang jelas. 2. Komitmen dan kepentingan masyarakat. Berita ini dikeluarkan agar masyarakat Indonesia, khususnya daerah Sorong, dapat mengetahui apa yang dilakukan selanjutnya untuk mengurangi penyebabnya COVID-19. 3. Disiplin menjalankan verifikasi. Berita tersebut benar adanya dan disampaikan oleh pihak yang bertanggung jawab. 4. Menarik dan relevan. Berita ini relevan karena penting untuk menjadi sebuah peringatan bagi masyarakat Indonesia agar mematuhi protokol kesehatan. Dan yang terakhir adalah profesional. Berita ini dibuat sesuai dengan kenyataan dan terjadi pada daerah Sorong dan sekitarnya. Berita yang selanjutnya adalah bangkitkan ekonomi dengan pemasaran offline. Elemen-elemen berita yang ada dalam berita tersebut adalah yang pertama mengejar kebenaran dengan diadakannya pameran promosi perdana secara offline di Gria UMKM dan juga online. Dan yang kedua adalah disiplin menjalankan verifikasi. Pameran tersebut yang diadakan dan juga didominasi oleh batik untuk memperingati Hari Batik pada tanggal 2 Oktober dan juga ulang tahun Kota Jogja pada 7 Oktober. Yang ketiga adalah menjadi relevan dan menarik. Dalam berita tersebut bertujuan dengan jelas menjelaskan diadakannya pameran tersebut. Nilai berita dalam berita tersebut adalah magnitude, besaran dalam suatu peristiwa tertentu seperti mengadakannya pameran secara offline dan juga online yang bertujuan untuk membangkitkan ekonomi masyarakat.